Selamat sore umat KKI. Selamat datang di Doa Rosario KKI hari Sabtu ini. Doa Rosario akan dimulai dengan ibadah sabda dipimpin oleh Romo Paulus, dan nanti Romo Paulus akan memberi renungan, dan selanjutnya akan kita teruskan dengan doa Rosario bersama. Untuk sore ini, doa Rosario, intensi doa Rosario kita adalah pertama, mohon perlindungan kepada Bunda Maria untuk segenap umat KKI dalam menghadapi pandemi COVID-19. Yang kedua, mendoakan arwah Bapak Ferdinand Rudianto Halim, papi dari saudari kita Dania yang dipanggil 7 tahun yang lalu. Yang ketiga, syukur kepada my godson, Jody Parson, yang hari ini merayakan graduation. Yang keempat, mohon berkat untuk papi dari saudari kita yang hari ini mendapat sakramen baptis. Yang kelima, apa ada yang ingin menyampaikan intensi khusus dalam doa Rosario kita, silakan di-unmute sendiri terus ngomong. Kalau nggak ada, ya saya tambahkan untuk saudari teman kita Golda yang hari Selasa nanti tanggal 26 Mei akan memberikan semoga Golda diberi kesehatan dan semuanya berjalan dengan lancar. Untuk memulai, marilah kita menyanyikan lagu pembuka, dan saya serahkan kembali ke Yosif. Terima kasih. Mari bersama-sama kita memulai ibadah sabda, dan Romo Paulus silakan untuk memulai. Baik, Diakon Panca enggak datang ya? Sudah. Ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Saudara-saudari, pada awal Rosari ini, saya akan memberikan renungan diambil dari Injil Yohanes. Bab 16, ayat 16 sampai dengan 20. Nanti ini sebagai pengantar untuk berdoa 5 peristiwa dalam peristiwa mulia. Saya membaca dalam bahasa Inggris, soalnya saya tidak punya kitab suci bahasa Indonesia. A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to his disciples,
a little while and you will no longer see me. And again, a little while later, and you will see me. So some of his disciples said to one another, what does this mean that he is saying to us, a little while and you will not see me? And again, a little while and you will see me. Because I'm going to the Father. So they said, what is this little while of which he speaks? We do not know what he means. Jesus knew that they wanted to ask him, so he said to them, are you discussing with one another what I said? A little while, and you will not see me. And again, a little while, and you will see me. Amen, amen. I say to you, you will weep and mourn, while the world rejoices. You will grieve, but your grief will become joy. Saudara-saudari yang terkasih, permenungan saya bertemakan ya new normal. Nah, kita mendengar istilah itu terutama ya saat pandemik ini COVID-19 sudah digaungkan istilah itu. Saya mengerti secara sosiologis ya, karena saya belajar sosiologi. New normal ini berkaitan dengan cara hidup kita, berkaitan dengan orang lain. Jadi cara kita bersosialisasi. Bersosialisasi itu artinya cara kita berinteraksi, berhubungan dengan orang lain. Itu sudah harus berubah karena adanya pandemik. Dan perubahan itu tidak hanya di Amerika, tapi di mana-mana, karena pandemik ini di seluruh dunia. Dan Amerika kita tahu tertinggi hari ini 1.665.839 case. Ya, yang meninggal sudah hampir 100.000 ya, 98.000. Dan ya meskipun sudah lockdown ya, misalnya di New York itu sudah 2 bulan lockdown, tapi tidak ada tanda-tanda bahwa menurun. Tiap hari itu naik. Ya di New York aja hari ini 369.637 case. Dan yang meninggal sudah 29.111. Meningkat dari kemarin. Setiap hari meningkat. Jadi artinya apa ya, lockdown ternyata ya tidak seperti yang diharapkan bisa nyetop. Maka new normal ini menjadi penting karena kita mau tidak mau berhadapan dengan itu. Yang dulu biasanya kita mudah ngumpul bersama-sama, sekarang harus menjaga jarak, membatasi, juga harus pakai masker, harus sering cuci tangan, hidup sehat, ya gaya hidupnya juga harus diubah, hidup yang sehat supaya imunnya semakin kuat. Nanti mengarah pada survival of the fittest, jadi yang siapa yang kuat dan sehat akan bertahan, siapa yang lemah, sakit, ya akan hilang, ya akan tidak tertolong. Nah, ini harus mengubah gaya hidup seseorang menjadi gaya hidup sehat, gaya hidup tapi juga menjaga jarak dan sebagainya. Nah, itu menjadi normal. Awalnya berat, tapi lama-lama menjadi normal, sesuatu yang normal. Dan ini sebenarnya sudah dialami oleh para rasul. Para rasul. Jadi Allah Bapa yang Maha Kuasa itu kan berada di ya yang Maha Kuasa berada di surga. Lalu karena dia ingin ya menunjukkan cintanya kepada manusia dan ingin memberi contoh cinta itu bagaimana, dan ingin menunjukkan bagaimana mencintai itu, serta supaya dia lebih dekat kepada manusia, jadi Allah yang tidak tersentuh,
Allah yang Maha Kuasa ini bisa disentuh, bisa dicium, bisa didengarkan, bisa dilihat oleh indera manusia, maka Allah yang besar itu datang sebagai manusia dalam diri Yesus. Nah, itulah sebenarnya misteri inkarnasi, ya, incarnate. Jadi Allah yang tak tersentuh, tak terlihat, tak terbau, tak tercium, ya, tak bisa dirasakan, tak bisa didengarkan, hanya melalui inspirasi para nabi sebelumnya. Ini bisa datang, bisa disentuh, bisa dirangkul, bisa didengar, bisa dicium dalam diri Yesus Kristus. Dan Yesus menunjukkan, memberi contoh bagaimana mencintai. Cinta itu berarti kan cinta, batas cinta adalah memberikan hidupnya untuk orang lain. Dan Yesus memberi contoh itu pada kita. Karena Allah adalah cinta, dan batas cinta adalah ya memberikan hidup untuk orang yang kita cintai. Nah, Yesus datang, lalu dia menghimpun para rasul. Para rasul yang sebelumnya bekerja sebagai nelayan, sebelumnya sebagai ya tukang ngitung pajak ya seperti Matius itu, sebelumnya mungkin ada sebagai seorang ya pemberontak ya, dari Zealot itu Simon dari Zealot, artinya dia anti pemerintah, aktivis lah, aktivis nasionalis Yahudi menentang Romawi, semua bergabung menjadi para rasul. Nah, itu berarti kan sudah juga memulai new normal. Tahap pertama, meninggalkan gaya hidup yang lama dan mulai hidup bersama Yesus, jalan bersama Yesus, ya makan bersama, lalu istirahat juga di tempat yang sama, berkhotbah, lalu belajar dari Yesus, ya, melayani, menyembuhkan, membuat mukjizat, menjadi saksi-saksi dari apa yang dikerjakan Yesus. Supaya nanti itu akan dikerjakan oleh mereka. Tujuan Yesus seperti itu. 3 tahun. Nah, selama 3 tahun bersama Yesus itu, para rasul nggak khawatir. Kalau diserang oleh orang-orang Yahudi, Yesus yang jawab. Ya, kalau misalnya ada debat dengan pemimpin-pemimpin Yahudi, Yesus yang tampil menjawab. Ketika di kapal, ya, lalu ada badai, lalu mereka ketakutan tenggelam, Yesus yang menghadapi badai itu sehingga mereka survive. Artinya apa? Dalam badai kehidupan mereka tidak takut karena tahu Yesus bersama mereka. Ya. Nah, Yesus mempersiapkan muridnya untuk menyambut new normal. Artinya apa? Kehidupan baru tanpa dia. Karena dia harus menderita, dia harus disalib. Kenapa harus disalib? Karena itulah cara untuk mencintai manusia. Karena manusia dicintai tetapi tetap menolak dan menyalibkan dia, maka Yesus ya taat pada kehendak Bapa karena dia diutus untuk mencintai. Dan ya dia tidak membalas membunuh orang yang mengancam dia, tetapi ya sudah dia berkorban untuk menunjukkan bahwa dia mencintai. Nah, maka dia mengalami sengsara dan kemudian bangkit dan naik surga, bangkit, menampakkan diri, lalu naik surga, dan tibalah era baru, yaitu era Roh Kudus. Itu berlaku zaman Yesus sampai sekarang ini, era Roh Kudus. Jadi kita tidak mengharapkan Yesus jalan-jalan lagi di Atlanta atau di New York atau datang lagi, tapi Roh Kudus yang bekerja sampai hari ini. Ya, dan Roh Kudus tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Kalau Yesus masih terbatasi ruang dan waktu, zaman tertentu dan hanya di Israel. Kalau Roh Kudus di seluruh penjuru dunia, di sudut-sudut dunia Roh Kudus ada. Nah, sekarang zamannya karya Tuhan itu melalui karya Roh Kudus. Nah, Yesus menyiapkan murid-muridnya untuk new normal. Hidup tidak bersama dia secara fisik, tetapi rohnya menyertai dia. Makanya dia sebelum mengalami kesengsaraan, dia banyak berkhotbah, terutama di Injil Yohanes 15, 16, ya. Dia menyiapkan murid-muridnya, salah satunya ini. Salah satunya yang kita dengar hari ini. Jadi
a little while and you will not see me. Jadi sebentar lagi kamu nggak akan melihat aku. Ya, kan kamu akan weep and mourn. Kamu akan meratap, kamu akan menangis. Sementara dunia bersukacita. Tetapi tangisanmu akan berubah menjadi sukacita. Nah, kita tahu dalam Injil bahwa setelah ditinggal Yesus, ya Yesus disalibkan, murid-murid tercerai-berai, hidup dalam ketakutan. Kembali lagi ke hidup yang lama, yaitu menjadi nelayan. Tapi Yesus menampakkan diri, enggak, kamu jangan balik lagi ke hidup yang lama, kamu tetap harus melanjutkan misi. Maka Yesus menampakkan diri, enggak, aku enggak meninggalkan kamu, aku tetap hidup ya dalam dimensi lain dan akan memberikan Roh Kudus. Ya, dalam Yohanes 16 ayat 7 kalau tidak salah, Yesus menjanjikan, kalau aku nggak pergi, kalau aku nggak kembali ke Bapa, Roh Kudus nggak akan datang. Makanya jangan khawatir, Roh Kudus akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Tapi kamu harus terus mewartakan cinta Allah kepada manusia, kepada ke seluruh penjuru dunia. Itulah sebenarnya Injil. Injil itu adalah kabar gembira bahwa Allah mencintai kita. Dan harus diwartakan sampai ke ujung dunia dan sampai ke segala zaman. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kalau dikaitkan dengan pandemik, ya situasi kita, ini kita sebenarnya juga disiapkan, harus siap. Mau tidak mau harus siap dengan new normal, termasuk cara kita beragama, cara kita menggereja, cara kita bersosialisasi. Mau tidak mau. Kalau kita tetap ngotot ya atau bandel, wah nggak perlulah takut sama COVID-19. Ya kita tetap berdoa, ngumpul aja, nggak ada persiapan khusus atau pencegahan khusus, ya yang terjadi ya kita kan sudah menyaksikan kan banyak orang-orang yang seperti itu, yang naif, ya yang merasa bahwa wah dengan iman, dengan doa COVID-19 akan hilang. Ya mental, banyak ya pemimpin-pemimpin agama mati, barusan berkhotbah bahwa tidak takut, tapi seminggu kemudian mati dia. Ya, mati, kalah sama COVID-19. Karena ya melawan sesuatu yang secara logika itu memang berbahaya, itu sebenarnya melawan akal sehat. Melawan akal sehat itu sebenarnya melawan pemberian Tuhan, karena Tuhan memberikan akal sehat kepada manusia. Ya, bukan nekat. Tuhan itu memberikan akal sehat kepada manusia supaya manusia berpikir jernih. Memang tidak berarti ya harus mengikuti akal sehat lalu tidak percaya pada Tuhan. Tidak. Tapi dua-duanya. Nah, kita sebagai umat juga harus siap dengan new normal. Tetapi kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena kita berpegang pada janji Yesus. You will grieve, but your grief will become joy. Kamu akan meratap, kamu akan kesulitan sekarang ini. Tetapi kalau kamu bisa bertahan, kamu akan bersukacita. Kita akan terbiasa nanti. Dan kalau kita mengubah gaya hidup kita dengan gaya hidup sehat, sambil tetap beriman, mewujudkan iman kita, misalnya dengan seperti ini ya, Zoom, dengan virtual meeting, kita tetap memelihara iman kita. Ya, mungkin nanti dilonggarkan, bisa beribadat 10 orang, seperti di New York sudah bisa, misa 10 orang. Nah, it's okay. Ya. Tapi intinya kita tidak kehilangan iman. Iman bahwa Roh Kudus menyertai kita. Dan bahwa Allah juga menggunakan akal sehat kita supaya kita tetap hidup bahagia. Allah tidak menghendaki kita musnah, mati sia-sia, menantang penyakit, ngawur, itu bukan kehendak Allah. Allah menghendaki kita hidup umurnya panjang, sehat, bahagia. Keselamatan tidak hanya saat nanti kita mati, tapi saat di dunia. Kalau kita sehat, bahagia, menjadi berkat bagi orang lain, itulah keselamatan yang sudah kita mulai selama kita masih hidup.
Semoga Tuhan memberkati saudara-saudariku di Atlanta, KKI Atlanta, supaya tetap yakin bahwa Roh Kudus tidak akan meninggalkan kita, dan juga supaya kita juga menjadi manusia yang rasional juga, karena rasio adalah anugerah Tuhan yang tertinggi bagi manusia. Hewan tidak punya rasionalitas, sehingga mereka tidak kuliah, tidak sekolah, ya, tidak mengadakan penelitian, tidak bisa mengobati dirinya sendiri, tapi kita diberi rasio supaya digunakan sebaik-baiknya untuk menjadi berkat bagi diri sendiri, bagi keluarga, dan bagi orang lain. Amin. Baik, sudah. Kita dilanjutkan dengan Rosario. Oke, baik. Kita lanjutkan dengan doa Rosario. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kita menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang menghadiri orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, Yosef, bersama lamanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai arah Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia pertama. Yesus bangkit dari antara orang mati. Malaikat itu berkata, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Dikatakan oleh
Santo Paulus bahwa Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ia pula yang pertama bangkit dan kemudian memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Itu berarti, seperti dikatakan Santo Fransiskus Assisi, sebenarnya semua makhluk di atas bumi itu bersaudara, yang harus saling mendukung dalam gerak menuju Allah, menuju keselamatan dan kebangkitan abadi. Semua ciptaan saling tergantung dan saling memberi kehidupan selama di dunia. Bukan hanya manusia yang akan mendapatkan keselamatan. Maka manusia bukan penguasa yang hanya hidup untuk dirinya. Dalam kesadaran itu dan dalam kesatuan dengan Yesus yang bangkit, marilah kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, persekutuan kasih yang agung dan tanpa batas. Ajarkan kami untuk menatap Engkau dalam keindahan alam semesta, di mana segala sesuatu berbicara tentang Dikau. Bangkitkan puji syukur kami atas semua makhluk ciptaan-Mu. Anugerahilah kami agar dapat merasakan ikatan mendalam dengan semua yang ada. Allah yang Maha Kasih, tunjukkan tempat kami di dunia ini sebagai sarana kasih-Mu untuk semua makhluk di bumi ini, karena tiada yang Engkau lupa. Terangilah para pemegang kekuasaan dan modal, agar mereka menjaga diri terhadap dosa ketidakpedulian, mencintai kesejahteraan umum, memajukan orang lemah, dan merawat dunia yang kami huni. Mari, terutama bersama orang-orang miskin dan seluruh bumi kita mohon. Ya Tuhan, peganglah kami dengan kuasa dan terang-Mu, untuk melindungi segenap yang hidup, untuk menyiapkan masa depan yang lebih baik untuk mendatangkan kerajaan-Mu. Kerajaan keadilan, damai, cinta, dan keindahan, terpujilah Engkau. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of our death. Amen. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed is our God, and blessed. Holy pray Mary, for us Mother of God, on the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Enggak. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang waktu kami mati. Amin. Holy Mary, Mother of God,
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia kedua, Yesus naik ke surga. Sesudah ia menyatakan demikian, ia diangkat ke surga, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Di akhirat, kita akan menemukan diri kita berhadapan muka dengan keindahan Allah yang tak terbatas. Dan dengan kagum dan bahagia, kita akan mampu membaca rahasia alam semesta yang bersama-sama menuju ke rumah kita bersama di surga. Kehidupan kekal akan menjadi sebuah pengalaman bersama yang mengagumkan, di mana setiap makhluk berubah rupa dengan gemerlapan, akan mengambil tempatnya dan akan memiliki sesuatu untuk dipersembahkan kepada kaum miskin yang telah dibebaskan untuk selamanya. Karena itu, Allah yang memanggil kita kepada suatu komitmen yang murah hati dan rela memberikan segalanya, memberi kita kekuatan dan juga terang yang kita butuhkan untuk bergerak maju di tengah dunia ini. Di tengah dunia ini, Tuhan, kehidupan yang begitu mengasihi kita, terus hadir. Ia tidak menjauhi kita. Ia tidak meninggalkan kita sendirian, karena Ia telah menyatukan dirinya definitif dengan bumi kita. Dan kasih-Nya terus-menerus mendorong kita untuk menemukan jalan-jalan baru. Terpujilah Dia. Mari kita mohon agar mampu merasakan kekuatan cinta dan harapan-Nya, terutama harapan yang bisa menguatkan kita menghadapi saat-saat sulit ini. Kita mohon harapan yang juga mendorong kita agar bisa bersaudara dengan semua ciptaan di atas bumi. Kita juga mohon agar mendapatkan cara-cara baru untuk mengelola bumi dan merawat kehidupan semua makhluk. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. What is the dawn of man, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Mommy, you don't read a thing. Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salve Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salve Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salve Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Om Pocin di unmute. Peristiwa gembira ketiga. Dengan lahir di dunia, Yesus mau menyapa secara dekat dan nyata dunia ciptaan Bapa yang begitu berharga. Ia bukan hanya mau menyapa manusia, melainkan juga seluruh penghuni bumi. Dengan datang dan lahir di dunia, Yesus mengangkat kembali iman Alkitabiah yang Allah Sang Pencipta sambil menekankan sesuatu kebenaran mendasarkan Allah adalah Bapa. Dalam percakapan dengan murid-muridnya, Yesus mengundang mereka untuk mengenali hubungan kebapaan yang dimiliki Allah dengan semua makhluk. Dengan lahir dunia, satu pribadi Allah Tritunggal masuk ke dalam dunia ciptaan dan menjalani nasibnya bersama alam ciptaan itu sampai di kayu salib dan bekerja secara tersembunyi di seluruh realitas alam tanpa meniadakan otonominya. Ia pun mau mengajarkan bahwa semua mempunyai martabat karena diciptakan oleh Allah sebagai Bapa yang sama, dan setiap makhluk adalah wujud kelembutan hati Bapa yang memberinya tempat di dunia. Bahkan kehidupan sekilas dari makhluk yang paling hina sekalipun adalah juga menjadi tujuan cinta Bapa, dan dalam beberapa detik hidupnya ia dirangkul dalam kasih sayangnya. Sebagai ucapan syukur, mari kita berdoa. Ya Yesus, Putra Allah,
Segala sesuatu diciptakan melalui Engkau. Engkau dibentuk dalam rahim Bunda Maria. Engkau telah menjadi bagian dari bumi ini, dan Engkau telah melihat dunia dengan mata manusia. Sekarang ini Engkau meresapi hidup setiap makhluk dengan kemuliaan kebangkitan-Mu. Terpujilah Engkau selamanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now in the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed is art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now in the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now in the hour of our death. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now in the hour of our death. Amen. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now in the hour of our death. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now in the hour of our death. Amen. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Nanti habis ini kamu, ya, sabar. Peristiwa keempat, diangkat ke surga. Jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa dengan perantaraan Yesus, Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia mereka yang telah meninggal. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Dari awan menyongsong Tuhan di angkasa, demikian kita akan selama-lamanya bersama Tuhan. Dengan diangkat ke surga, Maria adalah ibu dan ratu seluruh pencipta. Dalam tubuh kemuliaannya, bersama dengan Kristus yang bangkit. Sebagian dari ciptaan telah mencapai kepenuhan keindahannya. Ia tidak hanya menyimpan dalam hati seluruh kehidupan Yesus yang ia asuh dengan setia, tetapi sekarang pun ia memahami arti segala sesuatu. Oleh karena itu, marilah kita mohon bantuan Bunda Maria, agar kita bisa memandang dunia ini dengan mata yang lebih bijaksana, sehingga kita bisa memelihara sebaik-baiknya.
Kita mohon agar mampu memahami segala peristiwa yang kita alami sekarang ini, dan bisa dengan sungguh hati mengupayakan untuk berbagi dan berbela rasa, mau menjadi sesama bagi yang lain. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed is thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us our Amen. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Helen, you turn. Hail Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia kelima, Maria dimahkotai surga. Tempatlah suatu yang bertanda lagi. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Di surga, Maria telah berubah rupa. Dia hidup dengan Yesus, dan semua makhluk menyanyikan keelokannya. Dia adalah perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya
dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Dari surga itu, Maria, Bunda yang merawat Yesus, sekarang merawat dunia yang terluka ini dengan kasih sayang dan rasa sakit seorang ibu. Sama seperti hatinya yang tertusuk telah meratapi kematian Yesus. Sekarang dia merasa kasihan dengan penderitaan orang-orang miskin yang disalibkan dan makhluk-makhluk dari dunia yang dihancurkan oleh kuasa manusia. Marilah kita mohon pada Bunda Maria, agar kita peka terhadap penderitaan banyak orang miskin dan juga penderitaan banyak makhluk di atas bumi ini. Bukan hanya penderitaan diri kita sendiri, sehingga kita tergerak untuk ikut membantu dan merawatnya. Kita mohon juga agar kita bisa mengupayakan tindakan kasih dan kepedulian yang nyata dalam hidup kita sehari-hari. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Dan kita lanjutkan dengan doa penyerahan keluarga kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau mengkuduskan
hidup keluarga dengan hidup bersama Bunda Maria dan Santo Yosef dalam keluarga kudus di Nazaret. Kami sekeluarga berkumpul di hadapan-Mu untuk memperbaharui penyerahan seluruh keluarga kami kepadamu, Raja dan pusat segala hati. Kami mohon, tinggallah di dalam rumah kami ini dan kuasailah kami. Semoga rumah kami merupakan pusat kehidupan Kristiani, di mana kami mengasihi Allah Bapa dengan segenap hati dalam persekutuan dengan Dikau, Putra Allah dan Gembala hati kami. Ya Yesus Kristus, semoga kami hidup menurut pedoman Injil-Mu, rukun, bijaksana, sederhana, dengan saling menyayangi, hormat menghormati, tolong menolong dengan suka hati. Berilah supaya keramahan, cinta kasih, semangat pengorbanan, kerajinan, dan penghasilan yang cukup selalu berada dalam keluarga kami. Semoga keluarga kami menjadi teladan di dalam masyarakat dan menjadi garam serta terang bagi keluarga-keluarga di sekitar kami. Berkatilah kami agar janganlah seorang di antara kami menjauh daripadamu, satu-satunya sumber kebahagiaan kami. Dikau kami puji bersama Bapa dan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sekarang kita minta berkat dari Romo. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian yang saat ini berdoa rosario, keluarga saudara-saudari, intensi-intensi, kita semua yang mengikuti doa ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, Romo. Ya, Thank you, Romo. Saya pamit. Oh, Romo, kita foto dulu sebelum Romo pamit ya. Baik. Oke, everybody, look at the camera. Oh, there you go, Om Panca. Smile. 1, 2. Udah, Om? Ya. Tunggu, Om Panca goyang. Ya, di situ ya, Om ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar aja. One more. I have to save it first. My eyes like this, okay? 1 second, just one more. Bentar. Oke, one more ya. 1, 2, 3, senyum. I don't know how to draw nature. Thank you Romo atas renungannya, Romo. Kita mau dengerin lagu penutup dulu ya. Oke, lagu penutup. Tuh, kelar. Dengan pujian syukur serta nyanyianku, terpilihlah Engkau, terpanggillah Engkau, menjadi Bunda Yesus.
Thank you semuanya. Sampai ketemu See you besok. tomorrow. Bye. Bye-bye. After you click the button. Thank you ya semuanya. Yuk. Andreas, Robert. Thank you, Andreas. Bye. Bye. Oh guys.